Oke, saya coba masuk dulu ya ke skill nomor 3 ya. Skill nomor 3 kita adalah connecting with people. Nah, kenapa saya garis bawahi connecting with people? Karena skill nomor 1 sebenarnya juga skill basic connecting with people yang harus Anda kuasai kalau di industri network marketing itu adalah networking. Anda tahu nggak istilah networking apa? Jadi sebelum Anda connecting dengan new people, basic skill yang harus kita kuasai adalah silaturahmi, networking, bergaul. Berarti itu bergaulnya bisa online, bisa online, bisa offline. Jadi yang kebanyakan orang saya lihat itu adalah dia tidak punya kemampuan untuk bernetworking. Sementara bisnisnya bisnis network marketing. Nah, networking ini selain daripada skill, ini harus menjadi habit dan juga culture. Ini harus jadi habit dan jadi culture Anda. Paham ya teman-teman maksud saya di sini ya? Saya yakin pasti banyak di sini yang bilang mereka susah bergaul dengan orang baru gitu. Benar nggak sih? Benar nggak teman-teman? Jadi kalau Anda bernetworking, bersilaturahmi ini online dan offline, kenapa saya bilang ini skill? Karena ini adalah bensinnya dari bisnis kita. Produce orang baru terus, bergaul dengan orang baru terus. Connecting with new people ini berapa orang goal kamu sehari? Kalau saya bilang sebenarnya kamu bisa dalam satu minggu paling sedikit itu ya. Ini paling paling jelek 5 orang dalam 7 hari. Ini sudah bagus nih. Ini online dan offline. Nah, ini juga harus masuk dalam DMO nih. Nah, pertanyaannya, di mana tempat wadahnya kita bernetworking? Di mana wadah yang paling tepat kita untuk bernetworking? Sosial media. Media sosial. Sosial media satu Media pilihan. sosial. Tapi di dalam offline pun bisa loh. Hadir ke setiap event-event networking juga bisa. Ya kan? Masuk ke komunitas, kalau ibu-ibu arisan, pengajian, mana lagi? Komunitas mobil, komunitas motor, komunitas seni, apapun itu gitu loh. Intinya adalah bagaimana kita bisa punya habit berkenalan dengan 5 orang dalam 7 hari. Tapi sebaiknya itu memang 1 sampai 2 orang sehari. Itu paling paling the best kalau menurut saya. Nah, connecting with new people ini, kenapa saya masukkan dalam satu skill? Ya, skill yang ketiga. Karena kalau Anda sudah menjadi content creator, artinya seperti tadi Pak Anang, dia banyak yang komen kan. Nah, itu adalah salah satu bisa dibilang potensial leads yang bisa Anda dapatkan. Jadi kalau Anda orang komen dalam konten Anda, ya jangan dibiarin gitu loh. Jadi Anda harus ingat rumusnya itu. 1 orang pun berharga. Kadang-kadang kalau di sosial media itu kelihatannya kalau 1 orang itu kayak nggak berharga ya. Betul nggak sih? Kan kebanyakan kita gitu kan. 1 orang itu kadang-kadang kita nggak merasa berharga kan. Kadang kita cuekin. Bahkan banyak juga teman-teman kita di ILP ini karena sudah sering viral, banyak yang komen malah dicuekin gitu. Masa 1.000 orang tambang emas mau kau cuekin aja gitu loh. Karena alasan capek. Karena alasan istilahnya nggak ada waktu gitu. Ya kalau memang saya seorang network marketing, 1 orang pun itu berharga. Apalagi kalau ada 200, 300. Mau itu saya kerjain sampai subuh pun nggak apa-apa gitu loh. Untuk bisa berkenalan, bersilaturahmi dengan mereka. Karena saya dari 1.000 itu kan nggak tahu mana yang nanti berpotensi. Tapi at least saya punya pergaulan gitu. Paham nggak teman-teman maksud saya? Apalagi kan bedanya gini loh. Kalau di offline, kalau Anda connect dengan orang baru, biasanya kita canggung ya teman-teman ya. Karena manusia, jujur aja ya, mereka selalu pasti ngelihat apa yang mereka lihat first impressionnya. Jadi Anda jangan menyalahkan umat manusia karena orang pasti begitu. Ya walaupun ada don't judge the book from the cover, ya jangan melihat orang dari covernya. Tapi selama ini kalau di offline orang pasti ngelihat yang ngenalin kamu siapa. Terus kalau kamu datang itu naik apa. Terus kadang-kadang kalau dia
Kalau cewek tasnya apa? Ada emas nggak? Ada berlian nggak? Pasti begitu kan kalau di offline kan. Bener nggak? Mobil kamu apa mereknya? Terus kamu pekerjaannya apa? Kan begitu cara orang ngelihat kan. Iya kan? Biasanya orang lebih tertarik ketika dilihat orang itu lebih famous, terkenal dan lebih kaya. Biasanya begitu kan kalau di offline kan ngelihatnya. Bener nggak sih teman-teman? Coba, bener nggak? Itu itu realita yang nggak bisa kamu bilang, aduh, aku kok hidupku seperti ini. Makanya ketika ada dunia online, itu bisa kayak nggak dilihat untuk di awal. Orang cuma lihat dari apa yang konten kamu produce, dan dia lihat berapa follower kamu, dan cuma dia lihat konten-konten kamu itu bermanfaat sama dia. Apa enggak? Kan itu yang orang lihat sekarang gitu. Kan nggak mungkin di sosial media orang bisa ngelihat, kita cuma bisa menebak apakah orang ini cukup baik buat kita atau enggak, itu kita cuma bisa nebak. Masalah benar dan enggaknya kita nggak tahu. Bisa aja dia posting dengan mobil pinjaman, kita kan nggak tahu. Bisa jadi dia posting semua fake. Tapi percayalah di sosial media itu pasti fake kok semua. Pasti dia dalam keadaan lagi cakep-cakepnya. Dia nggak mungkin menunjukkan dalam keadaan dia jelek-jeleknya, kan nggak mungkin. Makanya dibilang fake. Nah, kenapa di dalam sosial media itu filter itu laku? Karena memang orang senang yang fake-fake gitu loh. Makanya dibilang bersosial media jangan baper-baper kali. Jadi biasanya orang kan banyak yang baper-baper kali gitu loh. Dan bahkan ya banyak sekali orang yang bisa jadi ya dia punya konten followernya ratusan ribu. Ya tapi ya makan aja dia sulit gitu loh. Banyak yang seperti itu. Karena nggak bisa monetize gitu loh. Dibandingkan sama kalian, kalian masih lebih hebat. Masih bisa dapat komisi dari penjualan produk 10 juta, 15 juta setiap bulan kan gitu. Nah, Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda menguasai ilmu sosial media ini dalam hal connecting with new people. Anda bisa anggap aja bahwa profil sosial media itu adalah rumahmu. Anggap aja itu foto profil kamu itu adalah kayak orang ngelihat rumahmu. Lihat konten-konten itu, ngelihat apa isi rumahmu gitu. Jadi kalau dilihat dia itu menarik, dia pasti akan otomatis follow. Dia nggak akan lihat nih orang ini apa, suku apa ya, agama apa ya, dia ini kaya apa nggak, kan nggak. Tapi kalau di dunia offline masih begitu loh. Bener nggak? Lah, kalian yakin apa enggak? Di dunia offline, nih saya kasih tahu sama Anda ya. Kalau kamu nongkrong cewek-cewek nih, nongkrong cewek-cewek di kafe, tiba-tiba orang seperti saya datang, celana pendek gitu, misalkan muka kayak gini, negor minta kenalan, otak kamu pasti negatif kan? Bener nggak? Wah, ini ngapain nih orang di botak nih, ngajak-ngajak kita kenalan. Padahal mungkin ya aku mau getting new people gitu loh, mau kenalan dengan memperlebar lebar networking aku, tapi orang langsung bawanya curiga. Betul nggak? Bawaannya pasti negatif. Ini ngapain ini? Pasti kita takut kan? Ibu-ibu pasti takut. Ini kenapa ini? Tapi nggak berlaku di sosial media. Di sosial media ya pasti ya saya yang komen konten saya banyak cewek-cewek, ibu-ibu, laki-laki yang jadi-jadian juga ada gitu. Bahkan banyak sekarang yang bukan aja itu, mungkin dia pejabat, public figure, dia makan DM. Ih, keren banget dia kontennya, Bang. Kan bukan berarti saya ketika dia kontennya IG saya di DM sama sama misalkan public figure, saya langsung bilang, ini dia ada maksud sama aku gitu. Kan enggak. Ya dia cuma mau komen aja karena dia lihat konten kita bagus gitu loh. Dan bermanfaat buat dia. Paham nggak sih maksudnya di sini? Kalau Anda lihat sebenarnya bagaimana kesulitan zaman dulu membangun bisnis jaringan dengan zaman sekarang, itu jauh lebih sulit zaman dulu. Nggak ada sosial media. Untuk berkenalan sama orang itu, aduh, makanya dari dulu industri ini dibully. Karena biasanya orang network itu banyak kali gayanya kalau ngomong di panggung. Terus dia ngomong financial freedom, dia ngomong cerita sukses. Ya pulangnya dia tetap naik motor, engkol sambil keringatan, dasinya dimasukin ke jok motor gitu. Nah ini yang bikin rusak gitu. Iya kan? Dia jualan kebebasan waktu, dia jualan financial freedom, sementara dia buka belum financial freedom juga gitu. Bagaimana sulitnya dulu berinteraksi dengan orang baru di zaman offline pada saat itu gitu loh. Makanya saya sangat bingung kenapa banyak sekali orang network marketing yang dalam tanda kutip dia mengaku leader besar, leader hebat, dia nggak manfaatkan sosial media ini gitu. Dia nggak manfaatkan, dia nggak melihat ini bahwa kita bisa kenalan nggak perlu harus pergi ke Bali loh.
Saya bisa kenalan orang sampai di Amerika. Saya nggak perlu kenalan sampai di mana-mana. Bahkan tadi pagi saya di dikonekkan, dihubungkan sama mentor saya itu sama satu orang, ya bisa dibilang ini bukan six figures lagi, ini udah seven figures. Dia salah satu, saya udah lama tahu dia, saya udah berteman di Facebook udah lama sama dia. Bahkan buku dia pun bagus. Dia pokoknya satu level dengan Eric Worre lah. Tadi dia ngobrol, kita chatting three ways chat ya di WA group ya. Kita ngobrol dan dia minta tolong gitu loh. Indra, gimana kalau saya mau, dia baru buka kantor network marketing di Indonesia baru 2 minggu gitu. Dan dia pengen ya masukkan lah sebagai akamsi, tau nggak? Jadi kayaknya sebagai akamsi anak kampung sini dia kayaknya nanya-nanya gitu loh. Ya diskusi lah gitu loh. Nah itulah cara orang, menurut saya inilah cara-cara profesional gitu loh. Dia bilang ya yuk ya yuk aku cuma pengen kenal dengan kamu, aku senang apa namanya, senang bisa berinteraksi. Kebetulan saya baru 2 minggu office kita buka di Indonesia dan saya lagi mencari orang-orang yang pengen saya bantu untuk sukses. Saya tahu dia seven figures, tahu nggak seven figures? Dan saya bilang, kita udah berteman loh lama, tapi nggak pernah teguran, gue bilang di Facebook. Dia kaget, udah ada kita 8 tahun bertemanan, gue bilang. Terus dia nanya, perusahaanku kamu tahu nggak? Katanya, dia sebut nama perusahaannya gitu. Lah, udah dari 8 tahun lalu aku tahu. Ya tahu dari mana? Ya tahu dari Facebookmu lah, gue bilang. Maksudnya, paham nggak sih? Bagaimana cara orang-orang seven figures ini connecting dengan orang gitu loh. Antar negara. Dia dari Amerika, dia cari orang di Indonesia. Oh ini siapa nih? Oh ada namanya Indra Jayapurba. Dia seorang trainer dulu, top earner, seorang leader gitu. Dia cari siapa yang kenal dengan Indra. Dia cari orang yang kenal sama Indra. Dia connect-kan. Nggak ada kita ngomongin bisnis hari ini. Cuman berkenalan aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Dapat nggak poinnya saya? Cuman berkenalan aja kita tadi. Nggak ada kita ngomong ini produk saya hebat, perusahaan saya enggak. Cuman pengen connecting aja. Cuman pengen berkenalan aja. Bahkan saya cuma nanya tadi, what can I do for you gitu. Dia bilang, saya pengen market Indonesia, kira-kira apa yang perlu saya pelajari katanya. Enak kan? Gitu loh. Belum ada di situ bisnis dan lain-lain. Tapi buat saya, itulah kalau saya sebagai seorang network marketer paham prinsipnya. Sebelum kamu menjadi leader, kamu harus juga paham konsep networking, bersilaturahmi. Bersilaturahmi ya bersilaturahmi aja lah kan gitu. Tanpa harus, wah harus dapat apa dari dia nih? Wah harus terjadi penjualan gitu loh. Membangun hubungan yang baik gitu loh. Kan kita nggak tahu, ya. Siapa tahu besok saya lagi ada misalkan ke Amerika ketemu sama dia, diajak saya makan sama dia, ditraktir sama dia makan, terus tahu-tahu ada kerjaan sama dia. Kan bisa jadi kan, we never know. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Nah makanya penting untuk Anda connect dengan orang baru. Nah itu semua lebih powerful kalau menggunakan sosial media. Makanya dari awal skill nomor 1, nomor 2 ini harus Anda paham. Anda harus sudah mulai bikin konten. Nah kemarin itu yang paling bagus tuh, nggak tahu ada Nita nggak? Nita itu kemarin dia kasih bahasa kalimat yang itu siapa, Gojek? Ada coach, hadir. Mana orangnya tuh? Mesti ada kan? Nita. Dia kemarin Ada. kasih kata yang sama saya bagus banget. Katanya itu dia bilang begini, kalimatnya tuh. Dia bilang tuh, Nita bilang gini. Dia udah mulai bikin konten, saya lihat tuh udah mulai bagus kontennya, udah mulai dia. Kena racun dia. Kena racun bikin konten. Tapi kata-kata dia tuh kemarin bagus banget. Dia bilang gini. Kalau kita terlihat kredibel. Nah, itu kredibel. Punya kredibilitas. Itu kata-kata Nita tuh. Kalau di sosial media orang merasa. Orang kan merasa. Ini asumsi guys. Di sosial media itu permainan asumsi. Anda paham nggak sih? Belum tentu itu benar. Tapi permainan asumsi. Dan kalau mereka berasumsi kamu punya kredibilitas, trust terbangun. Paham nggak di sini? Jadi Nita tuh kasih kalimat kemarin, satu kata itu menurut saya bagus banget, kredibilitas. Orang bisa berasumsi kamu punya kredibilitas sehingga terbangun trust. Dan kalau ada 1000 orang yang punya asumsi Anda punya kredibilitas,
Bukankah itu luar biasa? Ada 1.000 orang teman baru kamu mungkin dalam 1 minggu. Sekali lagi, di sini saya tetap lihat ya, cara saya ngedrive Anda menjelaskan materi nomor 3, Anda pasti menunggu, ini caranya gimana? Enggak, saya lebih menekankan mindset dan prinsip-prinsipnya terus kan. Supaya Anda paham dulu gitu loh. Saya udah kasih tahu bahwa paling cepat itu adalah online. Tapi kalau offline pun bisa. Tapi Anda harus siap dengan resikonya kalau offline. Orang akan ngelihat kamu pertama adalah look kamu bawa apa, kan gitu kan. Ya kadang-kadang ya memang kita nggak boleh, ya kita kadang-kadang mau menyalahkan dunia. Ya kadang-kadang orang kaya sama orang cantik ini punya privilege kan. Atau orang ganteng, orang kaya ini kan. Ya, ya namanya orang ganteng dan orang kaya ini pasti lebih gampang untuk cari teman kan. Jadi mereka punya privilege tersendiri. Dan orang terkenal. Iya nggak sih? Itu kalau di dunia offline. Tapi kalau di dunia online, selama kamu pintar membangun persepsi, mencitrakan diri, membuat konten yang kredibel, ya nggak ada orang nanya dulu kamu berapa duit kau, nggak ada orang nanya. Wes enak di online, nggak perlu ribet, baju seperti apa, parfum udah mandi atau enggak. Iya memang iya. Kalau sekarang sih saya mandi terus. Kalau dulu waktu zaman pandemi, itu saya bisa Zoom sehari 2-3 kali itu nggak pernah mandi loh. Kalau dulu.